صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman wasi'ah birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita buka halaman 46. Hadisnya yang 375. Halaman 46, hadisnya 375. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyil mursalin sayyidina ghurran muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullahi ta'ala wa khairal hadyi hadyu rasulillah sallallahu alaihi wasallama wa syarral umuri muhdasatuha wa kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah, kulla dolalatin binnar. Bisanadil muttasili ilal imamil muhaddisi rahimahallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bibarakati ulumihi wa bikum biddaraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal amalu rahmatum minallahi li ummati. Laulal amalu ma arda'at ummu waladan wala gharasan gharisun syajaran. Rawahu Dailami wa ghairihi. Ini hadis perkara masa depan, perkara cita-cita, perkara keinginan seseorang beramal baik. Jadi ketika kita beramal baik, kita berhusnuzon, walaupun satu saat kita enggak dapetin, mungkin anak cucu kita yang dapetin. Dengan bahasa yang paling konkret, ini adalah perkara cita-cita. Cita-cita artinya keinginan yang baik, keinginan yang punya harapan ke depan. Tidak serta-merta orang itu menikmati apa yang ia tanam, akan tetapi orang itu berharap semoga kelak di kemudian hari apa yang saya tanam bisa bermanfaat untuk orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jelaskan di hadis yang ke-375. Kata beliau, innamal amalu rahmatun minallahi li ummati. Sesungguhnya amalu itu cita-cita. Amalu itu cita-cita, rahmatun, satu rahmat. Minallahi dari Allah, li ummati, untuk umatku. Cita-cita itu adalah menjadi rahmat buat umatku. Ini kalau dilihat lughatnya amalu. Amalu tulisannya alif mim lam. Artinya cita-cita. Tapi kalau tulisannya ain mim lam, namanya baca artinya amal perbuatan. Amal perbuatan. Kalau pakai amalu artinya cita-cita.
Makanya terkadang-kadang tuh bisa jadi. Terkadang tuh artinya bisa jadi ada doa yang kita baca mungkin harfiahnya salah. Mungkin lughatnya salah. Tapi karena Allah Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, lagi Maha Pengampun, walaupun doanya salah, tetap diijabah. Karena Allah tahu maksud yang ada di dalam hati kita. Tidak pernah ada yang tahu maksud yang ada di dalam hati kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Terkadang bacaannya salah, lughatnya salah, masih diijabah oleh Allah. Mana contohnya? Contoh yang konkret di saat kita sholat istikharah. Kita sholat duha. Sholat duha itu ada doa ajil. Wala tu'ajil. Ajil. Wala tu'ajil. Cepatkan. Jangan diperlambat. Ya. Cepatkan rezeki kami, jangan diperlambat. Dalam doa sholat duha, Allahumma inna duha'aka, jamaluka, wa quwwatuka, wa ismatuka. Ya. Itu ada kalimat yang ketika kita minta rezeki, ajil, wala tu'ajil. Ajil, wala tu'ajil. Ini kalau bacanya terbalik, ya, ajil artinya ya Allah segerakan, pakai ain. Ajil, segerakan rezeki untukku. Wala tu'ajil, wala tu'ajil, jangan kau lambatkan rezeki untuk aku. Tapi ketika dibaca Allahumma ajil, wala tu'ajil, kebalik. Ya. Ajil wala tu'ajil. Ya. Ketika dibaca ajil, maka artinya ya Allah, lambatkan rezekiku. Jangan dipercepat. Ini cuma kalimatnya yang berbeda. Ini lughat Arabiah kayak gitu, ya. Lughat al-Arabiah seperti itu. Ya. Hanya ketika kita azan harus betul-betul diperhatikan. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Itu betul-betul. Kalau dibaca hayya 'alal falah, ini beda, Pak. Artinya beda. Ya. Kenapa? Ini harus disadari buat yang baca. Yang denger sih udah enjoy aja, nggak ada masalah. Yang kadang-kadang ngerti juga enggak, dia dengerin doang. Hayya 'alal falah. Nah, enak kan? Hayya 'alal falah. Enak kan? Sebenarnya hayya 'alal falah. Ini arti akan berubah. Ya. Ini lughatnya harus betul-betul kita tahu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau dibaca daripada lughat, kalau dalam ilmu tajwid namanya makhraj namanya. Ya, dalam ilmu tajwid namanya makhraj. Apa itu makhraj? Keluarnya itu huruf. Ya. Keluarnya itu huruf. Di dalam doa hatam Quran dijelaskan wabil ha'i hilma wa haya'a. Ya. Wabil jimi jahau wa jala. Nah, itu ada artinya, harus tahu betul. Jadi kita kembali lagi, ya. Amal. Amalu artinya cita-cita. Sesungguhnya cita-cita itu menjadi rahmat minallahi, dari Allah, li ummati, bagi umatku, kata Nabi.
Sabda beliau, sesungguhnya cita-cita itu ya itu adalah rahmat buat umatku. Kemudian laulal amalu, kalau saja, seandainya, seumpama, tuh ya, laula, kalau tidak, amalu, ada cita-cita, ya, ma ardo'at ummu waladan. Kalau nggak ada cita-cita, harapan yang mulia ke depan, la ardo'at ummu waladan. Nggak ada seorang ibu yang mau menyusui anaknya. Kalau nggak ada cita-cita. Ya. Makanya kalau ada ibu menyusui anaknya, ini berharap, bercita-cita. Apa kata sang ibu? Semoga sehat. Semoga cepat besar. Kemudian nanti menjadi harapan anak yang baik, anak yang soleh. Tuh. Kalau nggak ada cita-cita, nggak ada ibu yang mau menyusui anaknya. Karena cita-cita, ibu berharap, ya Allah, kelak nanti menjadi anak yang soleh. Ya Allah, kelak nanti anak yang sehat. Ya Allah, ini cita-cita namanya. Ya, makanya Quran itu konkret, semua isinya. Ya, diperintahkan, diajarkan tentang anak yang dilahirkan disusuin amain 2 tahun. Aturannya memang ada. Kalau sudah harus disapi. Bahasa Betawi disapi. Ya. Disapi artinya dihentikan. Nah, kenapa? Karena secara medis punya dampak. Ya, kalau ada anak yang, kan dulu ada anak udah 7 tahun masih ngempeng aja. Tahu ngempeng, Pak? 7 tahun masih nete aja. Ya, ada tuh. Ya. Karena apa? Karena saking sayangnya sama anak. Gak dipisahin. Ya, udah 7 tahun masih ngempeng aja. Habis main bola pulang dia ngempeng mamanya. Ada tuh. Ya. Sampai zaman sekarang, Masya Allah. Kadang-kadang baru keprot aja gak ditetain, Pak. Ada di zaman sekarang. Itu kondisi. Ya. Iya, dulu pulang nete. Habis main bola pulang nete 7 tahun masih. Nah, itu kurang bagus juga. Ya, kurang bagus juga. Karena ketika memahami agama, ya, agama itu betul-betul dijadikan pedoman. Oh, seperti ini, syariat namanya. Ya, pelaksanaannya yang dilaksanakan namanya syar'i namanya. Tuh. Ya, sama. Ada juga tradisi keinginan seseorang anaknya pas lahir nggak dicukur, disisain. Ya, disisain dikit. Jadi kuncung, ada yang jadi macam-macam. Ya. Perintah agama dibersihkan. Tidak ada selembar pun yang tertinggal. Kenapa alasannya? Ini rambut bawaan. Nah, kalau bahasa Betawi, rambut apa namanya? Rambut sawan. Tahu sawannya di mana? Enggak tahu. Ya. Rambut sawan. Sawan artinya kan penyakit. Sawan artinya penyakit. Makanya kalau orang paham agama, nggak ada tuh ditinggal-tinggalin. Makanya perintah Rasulullah ketika umur 7 tahun, dicukur. Apa hantarannya? Dikasih nama. Apa lagi kemuliaannya? Ada rezekinya dibikinin akikoh. Itu syar'i namanya. Itu syar'i. Itu Bapak saudara-saudara, ya, ma ardaat ummu waladan, enggak ada seorang ibu yang mau menyusukan anaknya tanpa ada harapan.
tanpa ada harapan. Ya, begitu besar harapan ibu kepada anak-anaknya, ya, mulai dari dikandung sampai dilahirkan sampai disusui, ada batasnya. Ini menurut syar'i, ya. Ini kalau nggak ada cita-cita, nggak ada bapak yang mau sekolahin anaknya. Bapaknya sekolahin anaknya supaya apa? Supaya kelak nanti akan berguna. Tentunya ketika berharap berguna, anak ini kan harus pinter. Kalau anak ini nggak pinter, nggak berguna. Kemudian kalau pinter harus diapain? Disekolahin. Harus disekolahin. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kata Rasulullah, ajarin anakmu memanah, ajarkan anakmu berenang. Ajarkan anakmu naik kuda. Ketika ini hadis ditafsirkan oleh para ulama, maka ajarkan memanah. Itu olahraga yang sunnah. Olahraga yang sunnah adalah memanah. Karena apa? Karena ini bagian daripada kecerdasan. Manah kan susah, Pak. Untuk langsung kecerdasan, kesabaran, ketelitian, ini diajarin sama Nabi. Allimu auladakum bisibah. Ya, mana? Warrimayah. Berenang. Kalau kita telan mentah-mentah hadis ini, ya, Nabi kita bilang, wah, Rasulullah bagaimana sih ngomong? Orang di sana terjal kok. Cuma padang pasir kok diajarin berenang. Begitu. Ya. Tapi hadis ini mengarah kepada satu kehidupan. Kapan ke depan yang akan datang anak-anak kita. Zaman kita aja sekarang sudah mulai beda. Ya. Zaman kita dulu sekarang masih kecil. Itu banyak pohonan. Pada naik. Kalau bahasa Betawi pada kedanggerangan. Tahu kedanggerangan? Naik. Adapun sawo ditaik, adapun medek ditaik, pinter naiknya. Ya. Tahu ceritanya. Kalau anak sekarang mana tahu? Ya, perkara-perkara kayak gitu. Mau makan sawo tinggal ada di meja. Mau makan mangga tinggal ada di meja. Malah anak-anak sekarang pohon padi aja dia nggak kenal, Pak. Pohon padi yang sekarang jadi nasi. Dia nggak kenal. Nasi, apa itu nasi? Dari mana itu asalnya? Gimana prosesnya? Berapa lama tanamnya? Udah dari padi disebar jadi bibit ditanam terus. Berbuah, nguning. Udah nguning dipetik. Ada petik dijemur. Apa dijemur diapain? Ditumbuk, diayak, ditampis segalanya. Baru jadi beras. Pas jadi beras diapain? Baru diolah, proses lagi dimasak. Kalau kita tahu dulu, anak-anak sekarang nggak tahu model kayak gitu. Ya, taunya tinggal apa? Ya udah tinggal makan aja. Makanya prihatinnya kurang buat anak-anak sekarang. Nggak ngerti tentang apa itu. Ya, cita-cita orang tua semacam itu. Jadi, ya, kemudian wala ghorosa. Ya, wala ghorosa. Ghorisun. Gorosa artinya menanam. Gorosa itu fi'il madi artinya menanam. Al-ghoris. Ghoris itu jadi isim fa'il. Artinya orang yang nanam. Kalau ada tanaman nggak ada yang nanam nggak bisa hidup. Tanaman kalau ditanam harus diurus. Ya, harus diurus, ditaruh tempat yang baik, dipupuk, dijaga hamanya. Namanya ghorosa. Ghorosa artinya telah menanam. Siapa yang menanam? Ghorisun. Orang yang nanam. Ini mustaqul kalimatnya sama. Kalau ditasrifkan ghorosa ya gurusu ghorsan. Bahwa ghorisun.
Wazaka magrusun, yang ditanam. Kalau tata bahasanya, ya, kalau kita belajar tasrif, belajar sorob, itu namanya ghorosa, telah menanam. Ya gerusu, sedang menanam. Gorsan atau tadinya tanaman. Ya, bahwa jadi Ismail ghorisun. Makanya di sini dijelaskan wala ghorosa ghorisun sajaran. Nggak ada seorang petani yang mau menanam pohon kalau tidak ada cita-cita. Kita makan kelapa, yang nanam siapa? Orang nggak tahu kita. Ya, kita makan sawo, yang nanam siapa? Makan pohon-pohon keras, buahnya yang lama ratusan puluhan tahun. Orang tua nggak pernah pikir, nggak apa-apa, saya nggak ngerasain juga. Yang penting buat cucu saya. Tuh, kalau zaman dulu kan begitu. Ya, mungkin zaman sekarang beda. Biarin aja, nanti mau urusan nanti buat anak-anak kapan aja terserah dia, kan gitu. Kalau orang dulu nggak gitu, ya, hutannya dijaga, lautnya dijaga, semua dijaga. Kenapa? Untuk masa depan anak cucu. Tuh namanya ghorisun, ya, ghorisun. Seorang petani yang menanam pohon untuk masa depan anaknya. Walaupun tidak dia merasakan apa yang dia tanam hasilnya nanti, tapi dia berharap punya cita-cita mulia. Ini tentang amala. Tentang amala, artinya cita-cita. Rawahud Dailami wa ghairih. Ya. Kemudian ada yang ke-376, innama ya'riful fadla li ahlil fadli zul fadli. Tentang keutamaan. Keutamaan itu adab. Makanya di sekolah, di perguruan tinggi, ada fakultas, namanya fakultas apa? Fakultas apa? Adab. Ada fakultas adab. Adab itu etika dan estetika. Ya. Adab terhadap Allah, adab terhadap orang tua, adab terhadap sesama masyarakat, namanya adab namanya. Ya. Gitu. Orang yang melakukan adab, orang yang beradab itu, ya, ketika dia lakukan sesuatu namanya ta'addub namanya. Namanya ta'addub. Ya. Gitu. Kalau misalnya ada orang tuaan, ya, dengan ulama, dengan orang yang punya ilmu, padahal dia tuaan, tapi dia cium tangan gitu. Ini namanya ta'addub namanya. Ya. Namanya ta'addub. Dalam bahasa Indonesia namanya etika namanya. Namanya etika. Ya. Ada etikanya. Anas bin Malik radhiyallahu an. Ya, usianya jauh lebih tua daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika Anas bin Malik bertemu dengan Rasulullah, beliau cium tangan. Ya. Beliau cium tangan. Kemudian sahabat yang lain tanya, "Ya Anas, aku melihat karena beliau lebih pantas dan pantas untuk aku cium tangannya." Gitu. Ini namanya fadla li ahlil fadli. Innama, hanya saja. Innama, hanya saja. Ya'rifu, ngerti. Ya. Hanya saja, kalau hanya saja ini, ya, ini satu kalimat yang memang diberikan khusus untuk kata-kata seperti itu. Sama juga innama ya'muru. Innama ya'muru. Ya. Sama dengan innama ya'rifu. Sama gitu. Kalau di sana innama ya'muru masajidallah. Hanya saja cuma orang,
ya, hanya saja ya yang meramaikan masjid ya, ya'muru masajidallah man amana billah. Sama di sini. Innama hanya saja ya'rifu artinya tahu, al-fadli keutamaan, li ahlil fadli. Hanya orang yang ngerti, ya, hanya orang yang ngerti keutamaan kepada orang yang memang perlu diutamakan. Li ahlil fadli namanya orang yang perlu diutamakan. Ya, kalau dengan ulama kita tahiyah, ya, estetika namanya. Ini karena apa? Karena ulama itu memang yang perlu diutamakan. Dan siapa yang mengutamakan? Orang yang ngerti. Orang yang ngerti. Siapa? Zulfadli. Orang yang ngerti tentang keutamaan, maka dia mengutamakan orang yang patut diutamakan. Belibet tuh kalimat itu, Pak. Kalau nggak pelan-pelan, habis makan, habis ngopi, nggak paham nih. Ya, belibet itu. Ya, belibet kalimatnya. Kenapa? Hanya keutamaan kepada ahli utama yang memang harus diutamakan. Contoh konkretnya, ya kalau seorang ulama, ya, yang hormatin adalah orang yang ngerti siapa itu ulama. Kenapa? Ahlil fadli, ahli, ya, orang yang memang punya keutamaan. Orang yang punya keutamaan. Maka baginya patut diutamakan. Ini diamalkan oleh orang-orang dulu. Ya, orang-orang dulu masih ulama. Orang dulu masih percaya kalau guru habis ngaji, ya, itu dia merasa bahwa Masya Allah, ya, itu Insya Allah katanya. Ya, Insya Allah katanya. Saya masih kecil, itu sering dibawa, ya, ikut ngaji sama engkong. Itu ngaji sama Habib Abdullah namanya di Cipulir. Habib Abdullah itu di Cipulir, itu di Masjid As-Salam sekarang. Dulu yang punya masalahnya namanya Haji Marjuk namanya, yang tukang delman. Ya, tahu kan? Tahu. Itu kalau ngaji saya dia bawa. Ya, dituntun saya ngikut. Kemudian kalau Habib Abdullah habis ngajar, kata engkong saya, ini minum airnya insya Allah. Ya, nanti satu saat kamu jadi orang baik, insya Allah ilmunya turun. Begitu masih percaya. Sejaman dulu. Kalau sekarang, ya, nggak mau. Lah kalau gurunya kena COVID, gua kena lagi. Begitu, ya Pak. Zaman sekarang gitu tuh keutamaan udah nggak ada lagi sekarang. Ya, orang sudah tidak lagi. Ya, makanya zaman dulu ketika kita kecil, kalau ada guru kita ngumpet. Kalau perlu nggak ketemu sama guru. Ya, tapi bocah sekarang kan, ya, tahu sendiri, sama gurunya, halo Pak, gitu, ya kan, gitu. Kalau dia naik motor, kalau perlu gurunya aja seruduk kali ya, tuh, halo Pak. Zaman sekarang beda, ya, gitu. Ini keutamaan, namanya termasuk ta'adub, namanya ada, ya. Kemudian masih ada waktu dikit. Ya, 377 intazirul faraji inallahi ibadah wa man radiya bil qalil minar rizki radiyallahu ta'ala bil qalil minal amal. Ini tuntutan supaya kita ini sabar. Apa kata Nabi? Intazirul farj, menantikan keputusan Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah. Nih seperti sekarang. Sekarang kan masih pandemi. Ya.
Pemerintah sudah berusaha sekuat tenaga. Sekuat tenaga. Ya. Kalau kita bilang pemerintah kehabisan modal, nanti dia marah. Modalnya udah keluar banyak. Banyak. Ya. Intaziru. Namanya nantikan. Menantikan al-faraj. Perkara keputusan Allah. Faraj artinya keputusan Allah. Menanti keputusan Allah adalah ibadah. Intinya, ketika kita menanti ini harus sabar. Ya, menantikan sesuatu, ya, qada dan takdir Allah, ya, dengan sabar. Minallahi, satu ibadah yang bernilai ibadah. Artinya apa? Apa yang kita lakukan dengan jerih payah, insya Allah ada nilai baiknya, ada kebaikannya. Itu namanya ibadah. Ya. Wa man radiya bil qalil, ya. Siapa orang yang redo bil qalil, sedikit, birrizki minar rizki, dari rizki yang diberikan Allah, ini termasuk ibadah. Ya. Rezeki yang diberikan Allah sedikit termasuk kita sabar ibadah. Radiyallahu ta'ala anhu bil qalil, maka Allah redha dengan apa yang ia lakukan walaupun sedikit. Contoh konkretnya, kalau kita punya rezeki banyak 100 juta, kita ngamal 10.000, ini nggak pantas. Ya, punya duit 100 juta, ngamal 10.000, nggak pantas. Tapi kalau kita punya duit 100.000, kita ngamal 10.000, itu orang nggak nanya. Subhanallah. 10%, Pak. 10% dari 100.000, 10.000. Tapi kalau ada orang punya 100 juta, ya, ngamalnya 1 juta. Berapa persen? 1%. Nah, makanya ketika kita punya uang 10 juta, 100.000, kita amalkan 10.000. Ini yang dimaksud hadis ini, ya. Man radiya bil qalil minar rizki, siapa orang yang redo dengan rezeki yang diberikan Allah walaupun sedikit, apa kata Allah? Ya, maka Allah Ta'ala, ya, anhu bil qalil minal amal. Walaupun dia ngamal 10 juta, 100.000, karena cuma uangnya punya 1 juta. Ini satu kelayakan, ya, yang harus kita perhatikan. Munasabah namanya. Dalam bahasa Arab namanya munasabah namanya. Dan dalam bahasa masyarakat namanya pantes namanya. Kalau ada orang punya uang 100.000, dia ngamal 10.000, pantes namanya. Tapi kalau ada orang punya uang 100 juta, dia ngamal 1 juta, itu kurang pantes namanya. Ya, enggak munasabah namanya. Ini yang dimaksud dengan hadis ini, radhiyallahu, dia redha dengan rezeki yang sedikit, maka dia amalkan cuma sedikit. Jadi, filosofinya, kalau ada orang punya duit banyak, ngamalnya dikit nggak pantas. Tapi kalau ada orang yang punya duit sedikit, dia ngamal memikirkan, bahkan dihitung persentasinya, dia itu termasuk yang munasabah namanya. Jadi hidup ini memang seperti itu. Ya, iman itu harus ada perjuangannya. Orang beriman nggak cukup dengan sholat, zakat, puasa, harus ada jihad. Apa artinya jihad? Kesungguhan. Apa kesungguhan? Keinginan khairum min amsi. Khairum min amsi artinya harus lebih baik daripada kemarin. Harus lebih baik daripada kemarin. Insya Allah waktu akan datang kita teruskan. Waktu Isya sudah datang.
Semoga Allah Subhanahu wa taala buka pintu hati kita, tambahkan ilmu kita, bisa kita amalkan sedikit demi sedikit yang kelak nanti akan merubah daripada apa yang kita lakukan lebih baik, lebih baik, lebih baik. Maka intinya inilah kehidupan yang berkah. Kami sampaikan kepada pecinta ilmu, Bapak, saudara-saudara sekalian, insya Allah waktu yang setengah jam ini adalah mutiara buat kita. Jangan sampai kita tinggalkan walaupun satu minggu sekali. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Astaghfirullahaladzim. Lakal hamdu ya Allah ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yudafi'u niqamahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatal abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyaykhina wa limuallimina wa liman lahu haqqun alaina wa likafatil muslimina ajma'in. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa ilman kasyifa wa waliyan wa taufiqan wa hidayatan wa aqlan kamila. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yahsa wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah rabbil alamin. Barakallah.